Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Novadina. Saya mahasiswa S1 BPSD dari UPBJJ Jember. Di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama mengenai praktikum IPA di SD. Praktikum IPA tentang apa saja yang akan kita bahas kali ini? Terus tonton videonya ya. Terima kasih. Pada praktikum kali ini, saya akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Apa itu vegetatif buatan? Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah cara perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses penyerbukan atau pembuahan, melainkan dilakukan dengan manusia. Tujuan utamanya adalah memperbanyak tanaman secara cepat, mempertahankan sifat unggul, dan menghasilkan tanaman yang seragam. Macam-macam vegetatif buatan ada 3. Yang pertama, menempel, menyambung, dan mencangkok. Menempel merupakan teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif yang dilakukan dengan cara menyambungkan bagian dari satu tanaman, biasanya tunas atau mata, ke tanaman lain yang menjadi batang bawah. Tujuan dari okulasi adalah untuk menghasilkan tanaman baru yang memiliki sifat-sifat unggul dari tanaman induk, seperti ketahanan terhadap penyakit, hasil yang lebih baik, atau kualitas buah yang lebih baik. Yang pertama, saya mengambil mata tunas pada pohon jambu air kecil. Lalu saya membuat irisan pada batang pohon jambu besar. Kemudian saya tempelkan mata tunas pada irisan yang telah dibuat pada batang tersebut. Saya memastikan kontak kambium antar keduanya. Setelah mata tunas dan irisan batang menempel, saya akan menggunakan tali rafia. Kemudian saya bungkus sambungan okulasi dengan plastik agar tetap terikat dan terlindungi. Pada pengamatan hari pertama, mata tunas masih terlihat segar dan berwarna hijau. Pada pengamatan hari kedua, tunas masih terlihat segar dan berwarna hijau. Dan pada pengamatan hari ketiga, mata tunas mulai kering dengan mata tunas berwarna kecoklatan atau menghitam. Begitupun seterusnya sampai pada pengamatan hari ke-10. Ini adalah salah satu ciri-ciri bahwa okulasi yang saya lakukan gagal. Selanjutnya ada menyambung. Menyambung tanaman atau grafting adalah teknik perbanyakan tanaman yang melibatkan penggabungan dua bagian tanaman yang berbeda, yaitu batang dan akar, sehingga mereka dapat tumbuh sebagai satu kesatuan. Teknik ini sering digunakan untuk memperbaiki sifat-sifat tertentu dari tanaman, seperti ketahanan terhadap penyakit, kualitas buah, atau kecepatan pertumbuhan. Grafting juga memungkinkan petani untuk menghasilkan varietas baru tanpa harus menanam dari biji. Proses ini memerlukan keterampilan dan pengetahuan tentang cara memilih dan menyambung bagian tanaman yang tepat agar berhasil. Selanjutnya, menyambung tanaman atau grafting. Kali ini saya melakukan grafting pada tanaman srikaya. Saya memilih tanaman srikaya ini berdasarkan daya tahan terhadap hama penyakit dan kualitas buah yang unggul. Setelah menggabungkan kedua batang dengan hati-hati, saya memastikan kontak yang erat antara jaringan vaskuler keduanya. Kemudian, saya ikat sambungan tersebut dan saya tutup dengan plastik agar terlindungi dari kekeringan dan memastikan penyambungan yang baik. Pada pengamatan hari pertama, sambungan tetap rapat dan tidak ada pergeseran antar kedua batang tersebut. Pada pengamatan hari kedua, sambungan masih terlihat segar. Saya bungkus rapat, setiap pagi saya amati dan berharap ada tanda-tanda positif. Pengamatan hari ketiga, daun pada entres mulai menunjukkan sedikit perubahan warna. Meski demikian, hal ini masih dalam batas wajar. Pada pengamatan hari keempat, cuaca hujan menimbulkan kekhawatiran. Namun, saya tetap menjaga agar air tidak masuk ke dalam sambungan. Perawatan ini dilakukan lebih berhati-hati. Pengamatan hari kelima, belum terlihat tanda pertumbuhan. Namun, saya tetap menunggu karena penyatuan jaringan membutuhkan waktu dan kondisi yang stabil. Di hari ke-6, daun mulai menguning lebih jelas. Hal ini menimbulkan rasa kekhawatiran, tetapi saya tetap merawatnya dengan harapan proses adaptasi masih berlangsung. Pada hari ke-7, entres tampak mulai menguning. Perlahan saya mulai menyadari bahwa kemungkinan kegagalan cukup besar. Namun saya memilih untuk menunggu dengan tenang.
Pada pengamatan hari ke-8, perubahan warna pada entres makin jelas. Bagian atas tampak menghitam dan tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Pengamatan hari ke-9, daun yang tersisa mulai rontok. Artinya, proses penyambungan kali ini tidak berjalan sesuai harapan. Pengamatan hari terakhir, yaitu hari ke-10, terlihat jelas bahwa sambungan tidak berhasil menyatu. Meskipun hasil tidak sesuai harapan, proses ini memberikan pelajaran berharga bagi saya. Dalam dunia pertanian, kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Ada beberapa faktor kegagalan dalam penyambungan. Yang pertama, diantaranya yaitu mungkin teknik sambung yang kurang tepat atau kondisi entres yang terlalu tua atau terlalu muda. Selanjutnya ada teknik mencangkok. Mencangkok tanaman adalah salah satu metode perbanyakan tanaman secara vegetatif. Dalam proses ini, bagian dari tanaman induk biasanya cabang atau ranting dibungkus dengan media tanam yang lembab seperti tanah atau moss untuk merangsang pertumbuhan akar. Setelah akar terbentuk, bagian yang dicangkok dapat dipotong dan dipindahkan ke media tanam baru untuk tumbuh menjadi tanaman yang mandiri. Metode ini sering digunakan karena dapat menghasilkan tanaman baru yang memiliki sifat yang sama dengan tanaman induknya. Kali ini saya mencangkok dengan menggunakan pohon mangga. Langkah-langkah saya lakukan adalah yang pertama, mempersiapkan alat dan bahan seperti menyiapkan pisau yang tajam dan bersih, tali rafia, kresek bening untuk membungkus, dan medianya saya menggunakan tanah yang gembur dan lembab. Selanjutnya, pemilihan cabang. Saya memilih cabang yang tidak terlalu tua atau tidak terlalu muda. Diameternya yang sesuai, bebas dari hama penyakit, berdaun sehat, dan tidak sedang berbunga. Kemudian, kulit cabang dikupas melingkar sepanjang kurang lebih 5 cm. Lapisan kambium dikikis hingga bersih untuk mencegah jaringan menyatu kembali. Area luka dibiarkan terbuka selama 1-2 jam agar getahnya kering. Setelah itu, saya bungkus dengan media tanah yang sudah disiapkan sebelumnya. Lalu, saya tutup rapat menggunakan plastik bening dan diikat secara kuat menggunakan tali rafia. Pengamatan hari pertama, proses mencangkok selesai. Pada pengamatan hari kedua dan hari ketiga, tidak ada perubahan yang mencolok. Media masih lembab, daun pada cabang tetap segar. Ini merupakan hal yang wajar pada fase awal. Hari keempat, biasanya tanda-tanda awal pembentukan kalus atau jaringan awal akar mulai muncul. Namun, pada tahap ini belum terlihat. Media tetap dirawat agar tidak kering. Setelah saya amati dari hari ke-5 sampai hari ke-9, tidak ada pembentukan akar. Dicurigai kambium mungkin belum terikat sempurna saat pencangkokan. Pengamatan hari ke-10, saya perhatikan tidak ada akar yang tumbuh. Cabang bagian atas mulai kehilangan kesegaran. Daun menguning, tanda bahwa suplai air terganggu. Bisa disimpulkan bahwa proses pencangkokan yang saya lakukan dinyatakan gagal. Ada beberapa hal kemungkinan penyebab kegagalan dalam pencangkokan tersebut. Yang pertama, kambium tidak terkikis bersih sehingga jaringan menyatu kembali. Yang kedua, media terlalu kering atau terlalu basah. Yang ketiga, cabang yang digunakan terlalu muda atau terlalu tua. Dan yang terakhir, penggunaan plastik pembungkus yang terlalu tebal atau kedap suara. Demikian pembahasan saya mengenai praktikum kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.